Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bibit dan aku akan kembali berinvestasi di bibit teman. Nah, jadi seperti yang kamu ketahui kalau misalnya kamu ikutin video sebelumnya, kan di sini aku lagi ikutin event di mana aku pengen top up sebanyak 50 juta sehingga aku bisa mendapatkan bonus hingga 300.000. Bagi kamu yang masih belum tahu gimana cara ngecek promonya, kamu bisa langsung ke blog.bibit.id. Kamu bisa lihat ya, teman, di sini banyak banget promo-promo yang bisa kamu manfaatkan. Dan kalau misal kamu pengen ikutin promo untuk spesifik yang satu ini, kamu boleh cek dulu beberapa video sebelum ini. Aku udah bahas semuanya ya, man. Di video itu aku udah perlahan-lahan bahas setiap syarat dan ketentuannya. Kalau misal kamu pengen manfaatin promonya, pastikan kamu ikutin video dari awal sampai habis, jangan sampai di skip, karena kalau misal kamu skip, nanti kamu kelewat satu aja syarat, akhirnya nanti kamu bisa gagal mendapatkan bonus ataupun promo dari bibit ini ya, man. Jadi pastikan kamu ikuti video tersebut dengan pastinya. Nah, kalau kamu lihat saat ini portoku udah di angka 332.798.373 rupiah, dan waktu itu aku udah top up sebanyak 21 juta rupiah, man. Jadi video kali ini aku pengen top up lagi mungkin sebanyak 29 juta. Kalau misal kamu lihat di sini aku udah menyiapkan 29 juta di Bank Jagoku. Nah, kemudian di sini juga portofolioku selama ini udah memiliki keuntungan sebanyak 3.120.343 rupiah atau sebanyak hampir 1%, man. Ya udah, seperti biasa kita tinggal langsung buka aja portofolionya. Kita buka langsung reksadana apa yang pengen kita beli. Nah, seperti biasa aku bakal beli reksadana jenis obligasi dan mungkin aku bakal top upnya di Sukorinvest Stable Fund aja ya, karena di Sukorinvest Stable Fund ini sekarang jumlahnya udah kalah malah sama Sukorinvest Syariah Asup. Yaudah, kita langsung top up di sini. Kemudian aku bakal top up sebanyak 29 juta rupiah. Nah, untuk cashbacknya nanti aku melakukan di pembelian yang terpisah aja ya, man. Yaudah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini, kemudian saya menyetujui, kemudian kita tinggal pencet bayar sekarang di sini. Setelah itu kita bakal bayar menggunakan Bank Jago. Kalau misal kamu ikutin video sebelumnya, kamu udah tahu ya, man, bahwa di sini kamu harus transfer menggunakan Bank Jago. Jangan sampai kamu menggunakan metode pembayaran lain, karena kalau kamu pakai yang lain, kamu nanti nggak bisa mendapatkan bonusnya. Yaudah, kita tinggal pencet bayar di sini. Setelah itu biasanya kita akan diminta untuk masukin password di Bank Jagonya. Nah, kita ada di bawah ke halaman Bank Jago ya, man. Kita tinggal pencet bayar sekarang, kemudian masukin password kamu di sini. Kalau udah oke, kamu tinggal pencet lanjut, kemudian nanti ada notifikasi seperti ini. Pembayaran berhasil. Kalau kita pencet selesai, nah ini udah beres ya, man, harusnya. Kalau misalnya kita lihat nilai portofolioku sekarang udah bertambah, saldo di Bank Jago juga udah berkurang 29 juta, nilai portofolio udah menjadi 361 juta rupiah, man. Nah, jadi gitu ya cara memanfaatkan bonus yang satu ini. Oke, kita bakal langsung aja menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan pertama dari Kak Doni Bastian, apakah dana mas stabil untung nabung 10 juta? Nah, kalau misalnya kamu pengen gunakan dana mas stabil ini, kamu perlu ingat bahwa dana mas stabil itu ada beberapa kelemahan ya, kan? Kelemahan yang pertama adalah kamu top up-nya itu harus 10 juta minimal. Nggak bisa seperti reksadana lain, kamu bisa top up dengan 100.000 rupiah. Sukorinvest biasanya cuma 100.000. Kalau dana mas stabil ini, kamu harus minimal 10 juta. Dan seperti yang kamu ketahui, belakangan ini kalau misalnya kita top up-nya lebih dari 10 juta atau 10 juta dalam sehari, kita bakal dikenakan yang namanya biaya bea materai sebanyak 10.000. Maka dari itu, ini salah satu kelemahannya, kan? Nah, kalau misalnya kita cek kelemahan kedua adalah saat kamu berinvestasi di sini, ini bakal ada yang namanya exit load. Dimana exit load-nya itu kalau kamu kurang dari 3 bulan kamu keluar, itu kamu malah dikenakan biaya 0,5%. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa komitmen untuk investasi minimal 3 bulan di sini, sebaiknya jangan gunakan ini ya, kan? Karena buat apa kamu investasi seperti ini, nanti yang ada malah kamu kena potongan 0,5%. Nah, itu beberapa kelemahannya. Kalau misalnya ditanya kelebihannya adalah dana mas stabil itu luar biasa stabil ya. Kalau kita lihat performanya all dari tahun awal kali berdiri aja udah lama banget ya, man. Kamu bisa lihat dari sekitar 2005 itu sampai sekarang bisa bertumbuh secara konsisten. Mau kondisi pasar sedang resesi, mau sedang krisis, mau sedang apapun, dia tetap bertumbuh secara konsisten dan stabil. Sesuai namanya, dana mas stabil kelebihannya adalah super duper stabil ya. Kamu bisa lihat CAGR-nya yang dihasilkan itu sekitar 8%, tapi kalau misalnya kita lihat performa 1 tahun ke belakang, itu di angka 5% sekian. Jadi kalau kamu masukin 10 juta, kemungkinan dalam 1 tahun uang kamu akan menjadi 10.541.000 rupiah, atau keuntungan sebanyak 5,41% dalam 1 tahun
ke depan. Tapi itu kira-kira aja, angkanya mungkin sedikit berbeda, tapi kira-kira bakal segitu ya teman. Jadi ini kembali lagi disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu ya. Kamu pengen gunakannya ini dananya kapan? Kalau kamu pengen gunakannya lebih dari 3 bulan lagi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal kamu hanya pengen dibuat taruh 1 bulan atau 2 bulan, jangan gunakan dana mas stabil ya. Semoga bantu ya buat Kak Doni. Berikutnya dari Kak Ajus Irawan, bro, gue belum ada tujuan untuk invest, tapi pengen invest aja buat sekedar nabung-nabung aja dulu. Kayak mana bagusnya bro? Nah, kalau misalnya kamu belum memiliki tujuan keuangan, sebaiknya kamu temukan dulu tujuan keuangannya. Atau kalau misal kamu pengen pakai strategi yang tanpa tujuan keuangan, boleh juga sih. Itu yang biasanya aku lakukan ya teman. Dimana biasa fokusku adalah memperbesar asetku, sampai asetku bisa menghasilkan passive income yang cukup buatku. Nah, tapi kalau misal kamu nggak ada tujuan, nanti biasanya itu jadi lebih nggak terukur. Saranku pribadi, kalau misal kamu masih belum punya tujuan, tujuan pertama kamu untuk ngebangun dana pensiun aja. Dana pensiun itu gimana? Aku pernah bahas sebelumnya di sheet ini ya kan. Sheet ini udah bahas lengkap banget, dimana kamu harus hitung kamu bakal pensiun dalam berapa tahun, kemudian nanti disesuaikan dengan angka inflasinya berapa, terus akhirnya passive income per bulan yang pengen kamu dapat berapa, terus nanti dengan menggunakan kalkulator ini bakal dihitungin berapa banyak dana yang perlu kita investasikan atau total dana yang perlu kita kumpulkan. Kemudian kita tinggal masukin ke rumus, kalau misalnya kita investasi setiap bulan sebanyak berapa, kita lakukan secara compounding, apakah nanti bisa tercapai atau enggak dana pensiun kita ya kan. Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya kamu boleh cek salah satu videoku yang berjudul tentang menghitung dana pensiun yang ada di channel ini ya kan. Jadi buat Kak Ajus Irawan, kalau misal kamu belum punya tujuan, kamu boleh yang pertama membangun dana pensiun dulu ya. Nah, tapi kalau misal dana pensiun itu kan biasanya jangkanya super panjang. Jadi ini bisa mempengaruhi reksadana apa juga yang kamu beli. Kalau misalnya kamu katakan tujuan keuangannya hanya 1 tahun lagi pengen beli motor atau 1 tahun lagi pengen jalan-jalan, misalnya pengen ke Bali atau apapun, karena dana kamu nanti dipakai 1 tahun lagi, itu otomatis bakal berbeda reksadananya yang kamu beli ya kan. Kalau misal kamu pengen pakainya buat dana pensiun, dimana kamu pensiun mungkin masih puluhan tahun lagi, mungkin lebih cocok untuk investasi yang jangka panjang seperti reksadana saham. Tapi kalau misal buat jangka pendek, otomatis biasa lebih direkomendasikan seperti reksadana pasar uang ya kan. Jadi tujuan keuangan itu lumayan penting karena itu bisa menentukan kendaraan investasi apa yang bakal kita gunakan. Jadi untuk di awal mungkin kamu boleh tentukan dulu tujuan keuangannya. Atau kalau misal kamu decide untuk bangun dana pensiun, kamu boleh gunakan metode yang tadi aku bilang ya kan. Kamu boleh cek videoku yang membahas tentang dana pensiun. Nah, semoga membantu ya buat Kak Ajus Irawan. Pertanyaan berikutnya ini dari Kak Hel Hestia. Selain Bank Jago, ada lagi nggak Kak? Misalnya GoPay gitu. Kak, kalau pencairan instan itu gimana maksudnya? Nah, di sini pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pencairan instan? Pencairan instan itu simpelnya adalah kamu bisa mencairkan reksadana kamu secara instan. Dimana kalau kamu melakukan pencairan itu bakal langsung masuk di hari itu juga, saat itu juga, waktu itu juga ya kan? Nah, tapi pencairan instan itu hanya ada di beberapa jenis reksadana. Cara ngeceknya gimana? Kamu ngecek reksadana itu ada lambang petirnya atau enggak. Kalau ada lambang petir seperti ini artinya dia bisa pencairan instan. Nah, katakan di sini kalau misalnya aku cek reksadana obligasiku, Sukor Investable Fund, Sukor Invest Seri Suku Fund, dana mas stabil. Nah, ini nggak ada lambang petirnya. Artinya apa? Artinya kalau aku melakukan penjualan, ini bakal butuh waktu beberapa hari sampai dananya cair ya kan? Mungkin bisa 2-3 hari, kadang kalau lama bisa lebih. Sedangkan kalau ada logo petir ini, kamu bisa langsung jual di hari itu juga, di saat itu juga dananya bakal bisa masuk. Itu yang dinamakan dengan instant redemption atau pencairan instan. Nah, kalau pertanyaannya apakah selain Bank Jago itu ada lagi nggak? Misalnya GoPay, jawabannya adalah nggak ya kan? Di sini kamu hanya bisa melakukan pencairan instan ke Bank Jago. Nih, kalau misalnya aku pencet jual di sini, nih kamu bisa lihat ya, ada notifikasi. Dengan Bank Jago, kamu bisa mencairkan dana secara instan loh. Nah, kalau kamu pencet gunakan di sini, nanti rekening pencairannya menjadi Bank Jago. Dan ini nggak ada metode lain. Metodenya cuma satu doang, yaitu Bank Jago. Kalau kamu nggak menggunakan Bank Jago, nggak bisa ya kan? Tapi nggak tahu kalau nanti di kedepannya bakal di-add fitur untuk bisa pencairan instan ke metode lain atau enggak ya kan? Tapi untuk saat ini hanya bisa ke Bank Jago. Semoga membantu ya buat Kak Hel Hestia. Nah, mungkin sekian aja jawabanku pada video kali ini. Ini nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya aku bakal jawab di video berikutnya supaya video ini nggak panjang ya teman. Bagi kamu yang baru mulai investasi, kamu boleh cek ke bagian deskripsi di channel ini. Aku udah tulisin kode referral yang bisa kamu gunakan supaya kamu bisa mendapatkan bonus saat kamu mulai berinvestasi. Ada berbagai macam platform teman. Nah, sebelum kamu berinvestasi, ada baiknya kamu pelajari dulu platform
platformnya. Gimana caranya? Kamu bisa nonton reviewnya yang ada di channel ini. Kamu tinggal cek ke bagian playlist, aku udah kategoriin menurut platform investasinya ya. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.